Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada video kali ini saya akan membahas materi atau tugas UAS yang telah diberikan. Nah, sebelum memaparkan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Karismawan dengan NIM 2312061004 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang semester 1 serta merupakan eh, rombel 42 agama Hindu. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai saja presentasinya. Nah, berikut soal UAS nomor 1. Nah, apa makna masing-masing mantra bila dikaitkan dengan Trihitekaranu? Nah, Trihitekarana adalah konsep dalam kehidupan masyarakat Hindu di Bali yang menggambarkan keseimbangan dan harmoni antara tiga aspek penting, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, bila dikaitkan dengan konsep Trihitekarana, adapun penjelasannya, yaitu mantra yang pertama yaitu Om Namo Bhagavate Vasudewa. Nah, mantra ini merupakan penghormatan kepada Tuhan Wisnu. Dalam konteks Trihitekarana, mantra ini mengingatkan kita untuk menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan, menghormatinya sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta. Nah, masing-masing mantra dalam Pancasembah mengandung pesan penting tentang kebaikan, perdamaian, dan hubungan dengan Tuhan. Ketika dikaitkan dengan konsep Trihitekarana, mantra-mantra ini mengajarkan pentingnya untuk menjaga keseimbangan dan harmoni antara hubungan manusia dengan Tuhan, dengan manusia, dan dengan lingkungan alamnya. Nah, soal nomor 2. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, serta sebutkan langkah-langkah yang bisa diterapkan. Nah, nilai yang pertama itu Dharma, prinsip moral dan etika yang mengajarkan umat Hindu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Dalam konteks korupsi, menjalankan Dharma berarti menjalankan tugas sebagai pejabat publik dengan integritas dan kejujuran, tanpa memanfaatkan jabatan dan keuntungan pribadi. Nilai yang kedua, Satya, menjunjung tinggi nilai kebenaran. Berarti tidak menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta demi keuntungan pribadi. Sebagai pejabat publik, penting untuk selalu berbicara jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas. Nah, yang ketiga itu nilai ahimsa, tidak berbuat kekerasan atau menyakiti orang lain. Dalam konteks korupsi, ahimsa mengajarkan umat Hindu tidak merugikan orang lain dengan melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya, mereka dihadapkan untuk bertindak dengan kasih, sayang, dan keadilan. Serta nilai yang terakhir adalah nilai asteya, tidak mencuri dan tidak mengambil barang atau kekayaan orang lain secara tidak sah. Nah, dalam konteks korupsi, asteya ini mengajarkan umat Hindu untuk selalu memanfaatkan jabatan atau wewenang mereka untuk memperkaya diri sendiri atau orang terdekat secara tidak adil. Nah, adapun langkah-langkah yang harus diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai agama Hindu yang menentang korupsi, serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Nah, yang kedua itu pembangunan karakter. Nah, membangun karakter yang kuat dan integritas dalam diri sendiri dan generasi mudah melalui pendidikan agama dan moral. Serta yang ketiga adalah peran masyarakat, yaitu mendorong peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi, serta mendukung upaya pencegahan korupsi melalui partisipasi dalam program anti korupsi.
Nah, adapun soal nomor 3, yaitu nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lagi marak dan berikan solusinya. Nah, yaitu ada dua nilai. Yang pertama, Brahmacharya atau kontrol diri. Nah, bisnis prostitusi online ini melibatkan eksploitasi seksual yang bertentangan dengan nilai Brahmacharya, yang mengajarkan umat Hindu untuk mengendalikan nafsu dan menjaga kesucian dalam hubungan seksual. Nah, yang kedua yaitu susila atau etika. Bisnis prostitusi online ini melanggar nilai-nilai etika dalam agama Hindu yang mengajarkan umat Hindu untuk menjaga norma-norma atau dan aturan bertingkah laku yang baik terhadap Tuhan, sesama, dan lingkungannya. Nah, serta ada solusinya, yaitu yang pertama, pengawasan dan penegakan hukum. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis prostitusi online, termasuk mengidentifikasi dan menghukum pelaku serta melindungi korban yang terlibat dalam bisnis tersebut. Nah, yang kedua itu pemberdayaan perempuan. Nah, memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada perempuan yang terlibat dalam bisnis prostitusi online termasuk melalui program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja yang layak. Nah, yang ketiga, pembinaan moral dan spiritual. Ini meningkatkan pembinaan moral dan spiritual dalam masyarakat melalui pendidikan agama yang memperkuat nilai-nilai etika dan moral, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya menghormati dan melindungi martabat setiap individu. Nah, soal nomor 4 yaitu eh, nah, ketika mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang dipelajari dan diterapkan serta berikan contohnya. Nah, yaitu nilai seva atau pelayanan. Nah, nilai seva ini mengajarkan kita untuk melayani dan membantu sesama tanpa pamrih. Ketika mengunjungi panti asuhan itu, kita dapat belajar untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang membutuhkan seperti membantu mereka dalam pendidikan. Nah, contohnya mengajarkan cara berhitung, cara menulis, dan lain sebagainya. Memberikan dukungan emosional serta menyediakan kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis, makanan, dan lain sebagainya. Oke, soal nomor 5 yaitu eh, apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan dan beri contohnya. Nah, hubungan antara kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia, yaitu kepasrahan yang dimaksud adalah rasa pasrah sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu menerima dan mengikuti kehendaknya tanpa syarat. Nah, ketika seseorang memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah yang kuat, hal ini dapat membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas yang tinggi. Sebaliknya, kurangnya kepasrahan dan kepercayaan yang teguh kepada eh, Tuhan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk rentan terhadap sifat korupsi. Nah, adapun contohnya yaitu ketika seseorang yang tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan kurang memiliki rasa pasrah, mereka cenderung lebih mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Tanpa adanya pegangan moral yang kuat, mereka mungkin melihat korupsi sebagai cara untuk memperoleh keuntungan pribadi yang lebih bagus. Nah, dengan menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki ini akan mungkin akan jelek gitu.
mereka mungkin tidak merasa terikat oleh nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya menghindarkan mereka dari tindakan korupsi. Nah, adapun soal nomor 6, yaitu soal nomor 6 yaitu soal nomor 6 yaitu dalam konteks pemujaan manusia hanya akan dapat menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Nah, orang semacam itu tidak dapat mempercayai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama. Nah, yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini bagaimana? Nah, praktik yoga dan pranayama dalam pengkajian yoga center terdapat konsep keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dikenal sebagai trikaya. Nah, yaitu trikaya ini eh, apa namanya, praktik yoga dan pranayama pengkajian yoga center itu terdapat konsep keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dikenal sebagai trikaya. Trikaya ini mengajarkan pentingnya menyelaraskan tiga aspek ini untuk mencapai kebenaran dan kesempurnaan. Nah, dalam praktik yoga, pikiran dan perkataan dan perbuatan dianggap saling terkait dan saling mempengaruhi. Pikiran yang jernih dan positif untuk mempengaruhi perkataan dan perbuatan yang baik. Nah, sebaliknya perkataan dan perbuatan eh, yang baik juga dapat membentuk pikiran yang positif. Ketika ketiga aspek ini selaras, seseorang dapat mencapai kebenaran dan kesempurnaan dalam hidupnya. Nah, yang itu praktik eh, pranayama, yaitu melibatkan pengaturan diri dan pengendalian pernapasan. Nah, ini dapat membantu dalam mencapai keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dengan mengatur pernapasan tersebut, kita dapat mengendalikan energi vital atau prana dalam tubuh dan meredakan pikiran yang gelisah. Nah, adapun dalam pengkajian yoga center. Nah, melalui latihan dan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, praktik yoga dalam memupuk keselarasan dan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, konsep ini akan menjadi lebih hidup dengan integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam semua aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka itu dapat mendekati kebenaran dan mencapai kesempurnaan dalam perjalanan spiritual mereka. Adapun soal nomor 7. Nah, terkait apa makna ungkapan Bhagawan Gita yang dimaksud. Nah, makna dari ungkapan ini adalah bahwa kita harus menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan penuh kesadaran akan Tuhan dengan semangat bakti. Ketika kita melaksanakan segala tindakan, kita sebagai persembahan kepada Tuhan, kita melepaskan rasa kepemilikan dan keduniawian yang mungkin melekat pada pekerjaan kita. Kita mengakui bahwa semua yang kita lakukan adalah atas anugerah Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kita dengan penuh dedikasi dan rasa syukur. Dengan melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan semangat bakti, kita mampu membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kita mengembangkan kesadaran spiritual dan mengalami keberkahan hidup yang berasal dari kesadaran tersebut, sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh dengan tujuan yang tinggi. Berikutnya soal nomor 8.
Nah, ngaben ban- eh, ngaben banyak orang menyebutkan bahwa upacara ini sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda? Apakah jenis ngaben itu mengurangi dosa karena korupsi seseorang? Nah, menurut saya itu ngaben sebenarnya bisa dilakukan tanpa perlu biaya yang cukup tinggi. Seperti acara pengabenan massal. Nah, banyak umat agama Hindu yang ekonominya rendah, terbantu oleh adanya ngaben massal karena biayanya yang terjangkau. Nah, tidak ada hubungan antara ngaben dengan penghapusan dosa korupsi, karena tujuan dari upacara ngaben ini adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabhuta di alam ini dan bagi Atma dapat cepat menuju alam pitra. Nah, sedangkan dosa akan ditanggung oleh seseorang yang meninggal tersebut dan berproses dalam karmanya untuk dapat terakhir kembali ke dunia. Nah, alangkah baiknya kita memperdulikan lingkungan kita di sekitar dulu daripada mementingkan ego kita untuk melakukan yakni yang tidak berasal dari hati nurani, namun berasal dari gengsi kita sendiri untuk terlihat kaya. Adapun soal nomor 9. Nah, banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yang besar seperti ngetik linggih dengan biaya yang besar, sedangkan untuk menyumbangkan beasiswa untuk anak miskin itu kerap tidak mau atau ogah-ogahan. Nah, bagaimana pendapat menghadapi realitas tersebut? Upacara ngenteng linggih itu adalah upacara yakni atau karya yang ditujukan untuk mengukuhkan kembali kedudukan atau linggih niase tempat suci sebagai pemujaan ide Sang Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, baik berupa padmasana, sanggah, pemerajan, ataupun pura setelah selesai dibangun. Berdasarkan hal tersebut, kita tidak dapat menyalahkan seseorang melaksanakan upacara ngetek linggih secara besar-besaran, karena hal tersebut adalah sebuah yakni juga. Nah, sedangkan membantu beasiswa untuk anak miskin jugalah sebuah yakni. Nah, tidak ada yang membenarkan juga seseorang ogah-ogahan untuk menyumbangkan beasiswa kepada masyarakat miskin. Kita harus selalu berbuat baik serta mengumpulkan karma baik dalam kehidupan selama ini. Nah, tak lupa juga kita harus melaksanakan niatnya kita. Maka dari itu, sebagai umat Hindu yang baik, apabila kita melaksanakan keduanya, maka harus kita laksanakan semuanya. Supaya hidup kita menjadi lebih tentram, sejahtera, dan bahagia. Nah, soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Terkait Yatra Yogeswara Krisno Yatro Parto Danur Dara Tatra Sari Wijayo Butir Druwa Nitir Matir Nama. Nah, artinya ini di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Nah, ini dimuat dalam Bhagavad Gita 1878. Nah, berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun contohnya yaitu beberapa siswa menyembunyikan novel-novel itu dalam buku pelajaran dan buku spiritual lalu membacanya. Mereka memperlihatkan kepada orang-orang lain bahwa mereka sedang membaca buku spiritual. Tetapi sebenarnya mereka membaca cerita-cerita sampah. Dengan demikian mereka menipu dan merupakan perbuatan yang tidak baik. Seandainya pun buku semacam itu disimpan di perpustakaan, bagi para pelajar dan mahasiswa akan tidak menyentuhnya. Karena itulah sebabnya hati mereka murni dan suci. Nah, bila engkau
mempunyai perasaan yang suci seperti itu, engkau akan mencapai tingkat kesucian yang tertinggi di hati, yang tertinggi dan hatimu akan damai selamanya. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait materi dan pembahasan tugas-tugas UAS. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi yang saya bawakan. Saya tutup presentasi pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.